tentang eh, suami ibu ya yang ada di Kalimantan. Suami sama mertua. Suami sama mertua. Iya. Oh, nama suami ibu di sana siapa, Bu? Muhammad Sadali. Itu suami. Mertua? Muhammad Taufir. Muhammad Tohir. Nah, sudah berapa lama suami ibu ada di Kalimantan? Sudah 8 bulan, Pak. 8 bulan. Iya. Terus selama 8 bulan itu apakah semua kebutuhan sudah dikirim dari sana untuk ibu? Kalau dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu dikirim. Cuman ya agak nggak tepat tanggalnya. Jadi terakhir bulan 3 habis kontrak itu belum sama sekali dikirim sampai sekarang. Bahkan pulang pun belum. Terakhir ngirim sama ibu bulan berapa? Bulan 3, tapi itu gajian bulan 2, di bulan 2. Oh, Gajian bulan 2 ngirimnya bulan 3. selalu terlambat sebulan. Iya. Disisain sama perusahaan ya. Siapa Bu nama bosnya perusahaan itu, tahu ibu? Setahu saya sih Charlie, nggak apa-apa, ini Iya, sebutkan aja tidak masalah. katanya. Iya. Charlie katanya ya. Oh, jadi sampai hari ini suamimu masih di Kalimantan. Masih di Kalimantan, masih nunggu kepulangan. Dari bulan 3 itu sudah habis kontraknya, minta pulang, udah nggak kerja. Dari bulan itulah belum dikirim. Jadi yang di rumah ini cuman bisa pasrah menunggu, ya cari uang sebisanya lah ibu rumah tangga gitu kan. Apa aja kebutuhan ibu yang hari ini sangat mendesak mungkin, atau yang ibu harus siapkan untuk keluarga apa aja? Kebutuhan untuk anak sekolah. Nah, sekolah. Terutama anak ini udah mau wisuda, biaya banyak, mau masuk SD. Sedangkan untuk biaya makan itu saya masih cari sendiri. Ada yang di rumah yang bisa saya jual Pak. Ibu sudah pernah komunikasi sama suami? Setiap hari komunikasi. Oh, apa yang dikeluhkan di sana, Bu? Ya di sana cuman nganggur, nggak kerja. Kalau bisa pulang kan masih bisa cari nafkah yang lain, cari tempat kerja yang lain. Kalau di sana cuman gitu-gitu aja. Nggak minta sama bosnya untuk pulang ke Pekanbaru? Udah berulang kali minta, cuman seakan-akan di sana kayak nggak diperdulikan. Bahkan untuk uang rokok aja harus pinjam ke sana kemari sama keluarga. Itu yang dikeluhkan oleh suami dari Kalimantan. Ini apa, desa Sungai Pagar ya? Iya Pak. Sungai Pagar. Terus apa harapan ibu sampaikan ke perusahaan, ke bosnya, sampaikan dengan setulus-tulusnya dari hati ibu? Iya, harapan saya mohon Pak, kalau memang udah nggak bisa kerja lagi, tolong suami saya dipulangkan. Kasihan anak-anaknya. Ya. Lebaran anaknya nenek ayahnya nggak pulang gitu. Lebaran kemarin. Iya, aku juga sedih kalau anak-anaknya ayah kok nggak pulang katanya. Terus apa jawaban ibu sama anak? Ayah belum bisa pulang, masih cari uang. Sedih banget saya. Sedihnya itu kalau anak tanya, kalau lagi main lihat temennya jajan, pengen jajan. Sedangkan saya nggak punya uang, semua yang di rumah udah saya jual, tabungan habis. Yang seharusnya kerja untuk dikumpulin juga habis. Cuma untuk makan sehari-hari. Jadi ya sekarang ini kan untuk anak, dari mana ibu dapat untuk kebutuhan anak seperti ini? Ya saya ada berusaha lah. iya, di rumah juga ada kebun jambu. Kemarin itu berbuah saya jual. Saya punya tabung gas 3, saya jual 1, cuma untuk bisa makan. Tabung gas juga dijual? Iya. Habis mau gimana lagi? Tetangga saya sendiri. Semua yang bisa saya jual biar bisa makan, itu aja. Coba ibu ngomong sama Pak Charlie-nya dulu dengan ini, mohon. Pak, saya mohon Ya.
kalau memang bapak berat mengeluarkan gaji karyawan bapak, tolong pulangkan biar mereka bisa kumpul sama orang-orang di rumah, sama keluarganya. Kasihan anak-anak mereka, keluarga mereka. Iya. Kalau ibu siapa Bu yang di namanya keluarga ibu yang di sana? Itu namanya Pak Ahmad Yani sama Siti Umama. Ahmad Yani sama Siti Umama. Siti Umama. Itu abang saya. Iya. Sedangkan dia kerjakan pun untuk nafkah yang di rumah. Sedangkan saya sendiri juga janda. Anak dia di rumah dua, saya Ya. yang hidupin. Terus sedangkan saya janda nggak punya apa-apa. Apa yang saya cari untuk kebutuhan sehari-hari pun nggak ada. Anaknya sekolah, saya semuanya yang ngurusin. Saya punya adik sakit. Ya. Ya, adik saya yang paling busuk kan sakit. Ya. Itu kan otomatis kakak lah yang merantau, biar kakak yang merantau, saya yang suruh di rumah ngidupin keluarga saya. Ya itulah, dari dia berangkat bulan 3 sampai sekarang dia pun belum ada kiriman sedikit pun. Baru kiriman kemarin mau lebaran cuma dapat kiriman 500.000. Lebaran kemarin? Iya. Sudah berapa lama nggak ngirim itu? 3 bulan. 3 bulan Dari tak, mulai bulan 3. tak pernah kirim apapun? Enggak pernah. Jadi anak-anaknya Ya saya semuanya yang butuhin. Saya kerja buruh. menghidupi anak-anaknya. Iya. Berarti kan abangnya ibu ya? Iya. Oh, anaknya semua di rumah ibu. Iya. Coba serukan lah Bu, apa yang kira-kira maunya ibu semua? Ya kalau mau saya, ya tolonglah Pak. Kalau memang Bapak nggak bisa mengeluarkan gaji, ya gimana lah, pulangkanlah itu apa abang saya, biar di rumah dia bisa cari kerjaan yang lain. Kalau kayak gini kasihan kami yang di rumah. Mau makan aja susah, apalagi kami udah nggak punya apa-apa, ladang nggak ada. Apalagi saya janda cari sendiri. Berapa orang anak ibu? Anak dia 2. 2 ya? Udah usianya berapa? Yang satu masih SMP, yang satu baru tamatan kemarin. Masih memerlukan Iya biaya jelas ya? Pak, biaya gede. Apalagi mau masuk SMA. Iya. Jadi tuh waktu ada ditanya-tanya sama anak di mana? Iya tanya kemarin, katanya kok nggak kirim-kirim, katanya belum dapat gajian, katanya gaji nggak keluar. Ya itu aja yang saya tanya. Jadi terakhir komunikasi Bu dengan mereka kapan? Mau lebaran kemarin dia mau kirim duit itu kan, Iya. itu Dari mana dapat 500.000 tuh? katanya uang THR. Uang THR 500.000? Iya. Oh. Nggak tanya lagi kok sedikit 500.000. Dia itu bilang kayak gitu Kak, sedikit, sedangkan katanya sih gaji dia itu 2,5. Iya. Terus yang satunya katanya 3 juta. Tapi kok kirimnya cuma 500, itu selama 3 bulan. Terus dari mana lah kami hidupin, apalagi mau lebaran, tahulah Pak mau lebaran gimana kebutuhan kami gede. Apalagi anak sekolah kan tahu. Iya. Ya itulah, kalau kami mohon ya itu tadilah, keluarin lah gajinya yang kemarin-kemarin. Kalau memang nggak bisa keluarin, pulangkan aja. Biar di rumah cari kerjaan apa adanya di rumah, insya Allah bisa. Iya. Itu harapan kami sama Bapak. Iya. Kalau ibu ya, ibu siapa? Emi. Ibu Emi ya. Nama suami ibu siapa Bu? Sugito. Nama ayah siapa? Nama Sugito ya. Udah berapa lama Bapak di sana deh? Sama ibu tadi itu 9 bulan. Udah 9 ya. 8. Pernah terakhir dia ngirim apa uang, ngirim untuk belanja kapan? Ya waktu kemarin lebaran itu. Lebaran kemarin semuanya sama, sama takbir sama. Oh. Enggak apa-apa. Ya. Semuanya malam takbiran itu kami bertiga sama kirimnya. Ibu ini 1 juta nggak salah ya. Ini 1 juta, kami 500. Jadi ibu dalam keadaan sakit ini ya. Dalam keadaan sakit, suami tidak kasih kabar apa-apa. Ya nggak apa-apa, biarkan saja, biar nanti ini apa ungkapan hati ibu nih. Karena Kalimantan tidak dekat dari Riau ini, Pekanbaru ini, jauh gitu. Iya. Coba nak ngomong apa yang kamu harapkan untuk ayahmu. Ibu suka pulang. Jadi kapan terakhir komunikasi sama ayah? Komunikasi tiap hari. Tiap hari. Apa keluhan ayah di sana? Ya belum gajian gitu. Belum gajian terus. Pernah nggak janji kapan mau dipulangkan mereka menurut ayah? Tahu katanya waktu itu mau pulang Kak, tapi kan corona. Ya tuh. Sekarang
sekarang udah nggak Udah bisa, PJJ. Tapi terus? katanya belum bisa juga. Belum juga. Uang pun tadi kirim-kirim juga untuk obat mama. Iya. Jadi mama kan juga mengharapkan supaya ada untuk biaya berobat mama yang lagi sakit ini. Gitu. Coba ibu ungkapkan aja Bu, apa yang mau ibu, nggak apa-apa. Bisa ngomong Bu? Ya. Bisa. Jadi nak, ayahmu di sana tetap komunikasi tapi ya sama ibu ya. Iya ya. Terakhir kapan tadi, kemarin atau hari ini tadi? Tadi malam. Tadi malam. Apa yang terakhir sampai sama ayah? Ya, Apa? kemarin kan hari Minggu pasar suruh belanja, Iya. pakai ya belanja yang nggak ada yang kayak cabai beli sedikit-sedikit. Itu pun uang itu pun uang dikasih sama saudara-saudara Hmm. untuk belanja harian ini. Iya. Nggak apa-apa. Kalau di SMA, Oh iya, anak SMA. anak berapa orang ibu? Kakak berapa? Dua. Kamu nomor berapa? Terakhir berdua. Nomor 2 ya. Kelas berapa kamu? Mau naik kelas 2 SMA. Mau naik kelas 2 SMA. SMA. Adikmu? Abang Kelas berapa? udah lulus. Udah lulus. Kamu masih kelas 2 SMA yang harus melanjutkan kan lagi kan namanya mau naik kelas 2. Berarti butuh biaya. Ya, jelas. Sangat butuh biaya. Coba ngomong deh sama ininya, sama ayahmu atau sama perusahaan, sampaikan apa yang inimu, sampaikan deh, supaya didengar kepada bosnya katanya Charlie itu. Sampaikan. Ya biar cepat pulang, biar dapat gaji juga, Hmm. biar bisa kerja yang lain. Bisa juga untuk berobat Untuk mama, berobat ibunya, ya, berobat ibunya ya. intinya. Hmm. Makanya dia jauh merantau cari duit yang ibaratnya agak lumayan gitu kan Bang, Iya. biar ibu ini bisa sembuh, ya bisa berjalan. Ini ibu dulu kan jalannya agak susah, makanya bapak merantau untuk pengobatannya. Ya terus kalau gaji nyendat gimana mau berobat? Ini Iya. berobat aja donatur dari saudara-saudara. Iya. Belanja juga di Nah, belanja juga dibantu saudara-saudara. Pokoknya kuncinya ya kalau orang merantau, biasanya merantau tuh gaji tetap tiap bulan segini kirim. Iya kan? Iya. Tapi yang ditunggu-tunggu mana? Iya. Kalau ditanya belum gajian corona katanya. Kalau enggak pulangkan aja lah. Iya. Biar bisa kerja dia di Supaya rumah. bisa cari kerja juga. Iya, di sini. Dan bisa melihat keluarga juga kan. Iya. Iya. Ya, kita berharap sih perusahaan ini tidak lagi menahan-nahan karyawan itu kalau memang sudah tidak ada pekerjaan di sana dan tidak bisa lagi ya menggaji, ya segera dipulangkan kan itu. Ya, ini semua masyarakat Indonesia supaya tahu bahwa saya di sini dari media sedang berkunjung ke rumah keluarga dari keluarga mereka yang sedang ada di Kalimantan yang kerja sampai saat ini belum mendapat kiriman untuk uang belanja mereka, bahkan pun mereka minta suaminya pulang. Ya, kita berharap supaya perusahaan Pak Charlie segera mengambil tindakan dan segera memulangkan suami mereka, abang mereka, supaya segera sampai di Pekanbaru Riau dan sampai di desa penghidupan, di desa Bina Baru penghidupan Kampar Kiri ya. Ya, kita berharap itu dan ini menjadi harapan kita semua. Itu yang dari kami dari media. Ya, terima kasih untuk ya Ibu. Ya, Ibu juga kami berharap cepat sembuh. Kita berharap juga sama-sama kita akan sampaikan ini kepada pihak perusahaan supaya segera direalisasikan dari harapan-harapan Ibu ya. Itu aja, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Gimana mereka yang juga ingin tahu infonya kepastiannya gimana. Ini sudah beberapa bulan, mungkin ada yang sudah 2 bulan mungkin ya, atau yang 1 bulan lebih. Kalau namanya sama bos itu udah saya tanya tiap hari gitu kan. Saya sendiri pun juga gitu. Bukan ada saya ada gajian uang nggak ada juga gitu. Tiap hari kan desak itu. Belum lagi kontrakan rumah ini ya, udah berakhir.
kapan kita suruh kosongkan ini? Kemana ya? Lu makan lagi dia mau buru-buru. Oh, bos itu udah saya tanya udah hari. Di mana itu bisa pulang kalau tadi? Sampai nggak ada uang kemarin saya keluar 1 hari saya nggak makan di luar. Udah tahu juga kalau di mall. Nah, bos ke sana cari orang ini bisa pinjam uang nggak di sana sini. Saya juga berusaha juga gitu. Jadi bagaimana lah baiknya lagi? Udah saya sampaikan ke pos lah hari ini gimana? Sampaikan lah. Mana yang berapa? Apa yang ngomong aku pakai? Kalau saya pribadi Pak ya, nah ini saya langsung terbuka aja. Kita kan di sini bekerja di perusahaan kan gitu, dan kita juga di sini bekerja, kita juga di rumah ada tanggungan, punya keluarga, punya anak, punya istri. Cuman kami ini istilahnya pengen, istilahnya untuk ya bagaimana caranya biar supaya bisa dikondisikan untuk yang di rumah. Oke lah, kita di sini senasib dan sepenanggungan kan gitu, kita senasib ya, istilahnya nggak makan satu nggak makan semua, oke, tapi setidaknya yang kami pikirkan ini untuk yang di rumah gitu loh, karena sampai sekarang juga belum ada jawabannya ada atau enggaknya untuk yang ke rumah ini loh gitu loh. Makanya itu yang buat kami selalu nggak tenang gitu loh. Ya gitu lah ya. Saya udah nanya ke bos juga. Itu kasih jawabannya cuma sabar, ya sabar. Jadi saya mau nyampaikan gimana? Ya maka dari itu istilahnya ya kita di sini punya pimpinan. Tapi itu sendiri pun udah nanya juga. Nah, gimana itu? Pokoknya juga gitu, dan selalu juga gitu. Bukan artinya dan seperti ini ya berarti sama-sama lah kita pulang kembali masalah itu. Yang rumah dulu lah yang diselamatkan lagi. Nah, itulah harapannya lah. Yang di rumah yang dikondisikan gitu loh Pak. Kalau untuk pulang tidak tanya itu aja jawabannya, sabar lagi bisa kan? Kan gitu. Sabar sampai kapan sabarnya kan Di rumah itu yang kita pikirkan. kan di sini Pak ada yang udah 1 tahun berapa, karena saya sendiri Pak udah pernah dijanjikan 6 bulan mau pulang nggak bisa, katanya apa gaji bulan 7 sampai bulan 1 katanya mau dibayar. Sampai sekarang apa bos? Tapi kan ini dia langsung. Enggak, yang nyampaikan Pak Baryun sama kita kan itu. Waktu nyampaikannya kapan kan dulu pada saat yang janji dengan bayar kafe kan waktu di pertengahan open day kan Mas. Oke kita yang jawab ini. Ketika Ketika jawab juga ya. Tapi kalau yang itu mungkin sabarnya lagi kan ya. saya di Melak sendiri, mana yang dari Melak itu mungkin sudah pernah. Ini langsung di hadapan bos juga pernah jadi juga tanggal 25 ya kita. Jadi yang untuk saat sekarang dengan kondisi seperti ini kita juga nggak bisa langsung harus percaya juga. Cuma yang diminta kita kan kepastiannya kan gitu. Ya iya, pastian itu gampang. Kalau Tidaknya ya udah cukup sabar. Itulah. Ya terus terang aja udah cukup sabar. Udah ngobrol sama orang itu berdua Pak Dikil itu di telepon itu ngobrolnya kan. Sabar yang udah cukup sabar. Yang jelas karena kita di sini kan kerja sama perusahaan Pak, kan gitu. Kita kerja di sini sama perusahaan. Kalau kita kerja istilahnya sistem perorangan, oke lah. Ini kita kerja sama perusahaan gitu loh. Masa tidak bisa mengkondisikan untuk yang ke rumah? Kalau di sini kita oke lah masih bisa makan. Terus kalau yang di rumah, kalau tidak dikasih pinjam, tidak dikasih utang sama toko atau sama siapa, terus gimana nasib anak kita di rumah gitu loh? Itulah yang kami pikirkan gitu loh. Itu pun anak sekolah bisa putus. Jujur kalau masalah rumah ini ya kita istilahnya senasib kan gitu. Diusir satu ya diusir semua kan gitu. Istilahnya senasib gitu loh. Cuman untuk yang kita apa ini kan untuk yang di rumah gitu loh. Bagaimana caranya biar bisa dikondisikan setidaknya nggak usah banyak, nggak usah penuh lah. Tapi bisa dirata-ratakan 2 juta. Sudah agak
bernapas lah kami yang di rumah gitu loh. 2 juta pun itu masih belum kan gitu. Tapi setidaknya kalau ada sedikit aja untuk yang di rumah diperhatikan, kami udah mulai agak tenang lah gitu. Ya, harapan kami ya cuma seperti itu aja sih. 3 bulan kita cuma mikirin 1 juta kan. Nah, Udah gagal kita jadi suami. Gagal lagi di orang tua. Anak ini. 3 bulan 1 juta berapa lagi? makanya saya seperti ini sama teman-teman. Ya tadi, biar terbentuk yang seperti ini, biar ada istilahnya sepatah dua patah, ada penyampaian ke karyawan di sini gitu loh. Ya, yang kami harapkan seperti itu kan itu Pak ya. Sepatah dua patah aja lah penyampaian kepada kami udah tenang gitu loh. Tapi kalau tidak ada sedikit pun senyap, jadi seakan-akan tadi memang sudah nggak diperhatikan atau gimana. Pokoknya saya jelas ini saya tidak pandai ngomong. Yang jelas intinya saya seperti ini hanya untuk mikirkan yang di rumah, biar supaya di rumah itu bisa makan, bisa untuk anak sekolah gitu loh. Apalagi ini anak sekolah udah mulai mau masuk, butuh biaya. Itulah yang kami pikirkan gitu loh. Kita di sini punya perwakilan, ya setidaknya sepatah dua patah itulah yang kami harapkan penyampaian dari perwakilan dari PT SMA tadi gitu loh. Nah, berusaha berkesan ini semuanya saya sampaikan. Jawaban bosnya cuma satu, sabar. Itu kan jawabannya. Waktu pastinya kapan dia nggak bisa pastinya kapan gitu. Jadi kalau sekarang itu kita yang sekarang ini kita kerjakan dengan pengalaman itu kita mohon doa untuk bilang oke lah nih sabar dan segala tapi untuk pulang kita sama-sama kita kerja. Oke. Itu yang mau sampaikan itu gimana? Sampaikan kiriman ini aja dulu gitu. Kita perlu kiriman ke rumah dulu nanti Pak. Artinya belum ada sekarang itu belum dapat dipulangkan dulu. Kalau itu kiriman diselamatkan. Selamatkan dulu mungkin saya ada yang bangun semuanya. Itu ya yang kita apa? Saya rasa kalau mau taruh dari hasil tidak seperti yang disampaikan Tia tadi kita dua atau berapa. Karena kalau udah saya tahu hasilnya semua ada semua kan. Berarti kalau sampai separuh itu udah hitungan. Kalau bisa dihitung semua kan. Betul kan, yang pasti Kondisi kita seperti ini kayaknya kita nggak bisa muluk-muluk kayaknya. Nah, yang pasti kiriman rumah diusahakan dulu gitu kan, rumah itu itu. permintaannya sekarang kiriman dulu lah rumah. Nggak pun 3 juta, 2 juta, itu maksudnya ada. Yang penting ada dikirim. Yang penting ada dikirim gitu loh, biar nggak apa kali. Nah, Rata-rata saya tahu. Karena semalam itu lebaran itu 1 juta. Ibaratnya untuk apa? Ini udah nggak cukup. Nah, terus terang aja. Yang jelas kalau yang udah berkeluarga pasti udah nggak enak semua bahasanya lah. Nah, saya sendiri lah kalau Nah, kita sendiri kalau udah di orang rumah, kita udah pening. Karena kita info dari sini Jawa nggak ada gitu. Sampai kapan kita mau nunggu ya kan gitu. Nah, soalnya yang di rumah kan kita bekerja itu kerja. bener Pak. Nah, dia nunggu kiriman. Terus sekarang nggak ada. Nah, kita dari sini nggak ada jawaban. Jadi apa yang mau kita bicarakan itu? Yang ada nanti kita mulai tensi, ya ribut sama orang kan? Dari belakang AP, kan itu. Jadi kalau ada penyampaian begini, kita kan agak enak gitu. Yang jelas agak plong kan itu Pak ya. Ya aku bilang tadi, perwakilan kami dari sana Pak Kasihur, kami dari bawah, kita bersatu, kita sama-sama kita apakan, kita mendengarkan, kan itu. Jadi kita sama-sama mendengarkan, gitu. Tahu. Mungkin kalau WA dari Pak Mili itu
selalu tahu sabar, sabar. Kata sabar itu sampai kapan? Yang di rumah juga nggak tahu kata-kata sabar, yang taunya gaji masuk setiap bulan gitu loh Pak. Namanya rumah itu kalau Jawa itu dia pertama nggak makan apa itu, dia pening, lebih pening lagi perempuan daripada kita. Yang tadi. Yang namanya uang itu, kita laki-laki kalau mencari. Yang kawawa itu di rumah, kan gitu. Jadi kalau masih anak satu, anak apa mungkin anak masih sekolah apa mungkin belum berat kali. Yang kalau anak udah SMA berapa? Gimana kan? Itu sama aja kalau yang itu lagi udah pening jawabnya. Karena nggak ada. Ini kapan kita nggak ada. Yang kita takutkan terutama sekali, yang kita takutkan sekali Pak ya, takutnya karena yang untuk di rumah belum dikondisikan sampai sekarang, kita pikirannya galau, stres, semua lengkap lah ya. Jadi akhirnya apa? Yang kita takutkan teman antara teman ya, ya niatnya seloro bergurau, tidak ada unsur sengajaan sebenarnya. Akhirnya apa? Terjadi yang tidak kita inginkan. Akhirnya ribut, berantem. Nah, itu juga yang kita pikirkan loh Pak. Makanya kita kumpul seperti ini jangan sampai nantinya terjadi yang tidak kita inginkan. Kalau semuanya nanti terjadi istilahnya ada seluruh canda gurau, ya kita salah satunya bisa menengahin kan gitu Pak. Karena kita udah sama-sama saling mendengar kan gitu. Jadi kalau kita tidak ada istilahnya temu pandang seperti ini, tidak ada pertemuan seperti ini, kan nanti akhirnya kita sendiri yang nyesel gitu loh. Tapi kalau udah seperti ini mungkin teman-teman udah bisa, ini hanya bergurau atau seluruh atau canda atau apa, udah yang satu bisa menengahin, bisa meredam kan gitu. Tapi kalau tidak ada di kita apa seperti ini kan, kita juga yang ini kan gitu. Itu juga yang kita pikirkan gitu. Ini namanya orang pas lagi stres atau lagi pusing kita kan nggak tahu Pak. Tiba-tiba teman maaf yang lebih muda dari kita kan gitu, pengen bercanda sama yang lebih tua, yang tua tadi pas nggak tepat waktunya, itu akhirnya ribut gitu loh. Itu yang kita pikirkan. Makanya kami itu berharap dan memohon kalau bisa, itulah Pak Akuang, Pak Bariun, Pak Wawan, Pak Lili, kalau bisa ya kami mohon, kami minta untuk yang di rumah lah secepatnya kalau bisa dikondisikan gitu kan. Itulah harapan kami, itu aja. Ya terlebih dahulu saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang nggak buat Pak Akuang nyaman, nggak buat Pak Akuang merasa lebih apa, pokoknya saya pribadi minta maaf gitu loh. Ya mungkin Pak Akuang pastinya agak emosi atau tersinggung atau gimana. Saya pribadi saya mohon maaf, minta maaf gitu loh. Kepada Pak Bariun juga, Pak Wawan, Pak Lili gitu loh. Untuk menyampaikan ke kantor masalah apa ini tetap hari-hari tetap kami usahakan juga. Dan mungkin kalau bisa baca cuma chat yang ada di WA ini ada. Cuma untuk menjawab kepastian dari ini yang nggak bisa kami kasih tahu karena nggak ada jawaban kepastian dari